Lalu saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa saja menyangkut ilmu syariat itu? Pertama, aturan, ilmu fikih, ilmu tauhid tentang keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Lalu kita diajarkan bagaimana melaksanakan rukun Islam yang lima, bagaimana melaksanakan keyakinan kita rukun iman yang keenam gitu, dan ihsan. Nah, tata cara segala sesuatu kewajiban manhaj sunnah itulah para kiai dan ulama, ustadz kita, guru kita mengajarkan ini loh kewajiban kita dalam umat Islam itu. Contohnya kalau mau dikabulkan doa kita, puasa kita, ya harus bersyahadat dulu gitu. Nah kalau belum, perbarui syahadatnya, kemudian baru dirikan sholat, itu perintah gitu kan. Baru bulan suci Ramadan kita ikuti dengan benar-benar menyaksikan Allah Ta'ala. Kemudian berzakat kalau memiliki saatnya dengan ibadah haji. Nah, apakah semua rukun Islam 1 sampai 5 itu telah kita laksanakan? Kita sendiri yang tahu. Apa kita telah melaksanakan yang konsisten gitu. Lalu rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah sendiri, percaya kepada Alkitabnya, percaya kepada malaikatnya. Nah kalau percaya, maka kita gunakanlah malaikat dan Alkitab itu sendiri dalam hidup dan kehidupan ini dalam kaitan ilmu tarekat. Misalnya apa itu? Kita misalnya ada cobaan yang tidak mampu kita laksanakan, kadang-kadang harus menggunakan kekuatan Allah, betul ya? Ujian cobaan sakit, ujian kemiskinan, ujian terus gagal di mana-mana gitu kan. Nah, kita undang pertolongan Allah itu. Dengan apa? Dengan bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran sendiri, ada tuntunannya. Lagi-lagi guru kita yang mengajarkan kita. Lalu dari ilmu yang 2 tadi tentang syariat dan tarekat itu meningkat lagi hakikat. Sebenarnya hakikat hidup kita tuh mau kemana tujuannya gitu? Mau ke surga atau ke neraka? Ada 2 itu aja tujuan hidup kita. Nah kalau ke surga, ada nggak tanda-tanda itu kita akan masuk surga? Nah itulah tujuan kita diajarkan ilmu tarekat itu, untuk mengontrol bahwa kita setelah melaksanakan rukun Islam dan rukun iman dan telah mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari, ilmu tarekat tadi, ya kan? Nah sehingga kita merasa hari ini apakah kita sudah senang berkomunikasi dengan Allah lewat sholat? Apakah kita senang berkomunikasi dengan Allah lewat zikir? Apakah kita merasa permohonan kita telah dikabulkan gitu? Mudah bagi Allah, karena Allah tuh maha kaya, Allah tuh maha mengetahui, Allah tuh maha mendengar, Allah tuh maha mengabulkan pinta. Nah tinggal kita ajukan aja permohonan itu. Nah sampai enggak? Kemudian apakah kita sudah berbuat baik kepada selain kepada Allah, ya kan, kepada manusianya, hablum minan nasnya. Hablum minallah tadi sedangkan hablum minan nasnya gimana? Nah disinilah tambahan ilmu sedikit. Semakin hari kita harus semakin berubah kebaikannya. Hubungan kita antara manusia sebaik bahasa itu tidak beli gitu. Kalau kita sombong banyak yang memusuhi. Kalau kita baik banyak yang mendatangi gitu. Alhamdulillah, insya Allah dengan terus kita konsisten melaksanakan ini, maka kita tidak akan tersesat dalam kehidupan ini. Yakin, 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 yakin masuk surga. 1. Apakah surga itu hanya di akhirat? Tidak. Surga itu ada di dunia juga. Kenikmatan kehidupan bermasyarakat yang baik, sebagai kepala keluarga yang baik, sebagai guru yang baik, sebagai pengusaha yang baik, sebagai pimpinan yang baik, sebagai pimpinan perusahaan yang hebat, sebagai pimpinan politik yang hebat, bisa mengayomi semua masyarakat dan umatnya atau rakyatnya. Itu yang paling penting gitu. Nah kalau itu sudah mengetahui, maka ada 3 tipe manusia kalau berdoa kepada Allah dikabulkan. Pertama, orang berjuang jalan Allah atau pemimpin yang bijaksana dan adil. Kedua, orang berpuasa. Terakhir, orang teraniaya. Ada petunjuknya semua dalam Al-Quranul Karim, dan juga ditunjukkan juga dengan dukungan hadis-hadisnya gitu. Nah itulah kontrolan daripada yang dimaksud ilmu syariat, tarekat dan hakikat tadi. Nah hakikat itu menyangkut ilmu kebaikan, bertasyawuf katanya. Nah guru Buya kebetulan Buya Hamka sama dengan Pak Kiai Haji Salman
Jadi kita sepanjang waktu hidup terus berbuat baik, senang bermajelis, senang bertemu dengan orang di tempat-tempat yang suci, di masjid-masjid gitu kan. Sehingga motivasi kita ibadah terus meningkat. Kenapa? Adanya nurullah, adanya nur Muhammad, adanya nur hakiki kudratullah. Maka dalam buku Buya yang kedua, mengasah kepekaan spiritual impian sampai kepada Allah. Sambil mengingat wajah kita, pagi duduk, siang dan malam bacanya nurullah, nur Muhammad, nur hakiki, kudratullah. Kalau hanya minta kekayaan mudah bagi Allah. Kalau hanya ingin kebahagiaan dunia mudah bagi Allah. Kenapa? Kita berjalan dalam nurnya gitu. Nah, insya Allah ya. Jadi tambahan dari Buya itu sebenarnya gitu. Nah terakhir, barang siapa yang memahami 3 prinsip rukun agama, maka ia sebenarnya telah mengenal dirinya dan mengenal Allahnya, maka ia tunduk dan patuh dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebagai tambahan ilmu yang mesti kita terus perdalam. Insya Allah Buya tinggal beberapa hari lagi di masjid ini untuk mengakhiri masa itikaf Buya selama 1 tahun. Sebenarnya tinggal 4 bulan lagi. Tapi karena pemerintah Pak Kiai dan Pak Ketua DKM, ayo kita duduk bareng di sini, memohon kepada Allah, memohon menuntun jemaah untuk ke jalan Allah yang baik dan betul gitu ya. Nah, memang tak kenal maka tak sayang. Kehadiran Buya, ini siapa ini orang kok tiap hari ada di sini gitu ya. Di mana-mana Buya ada gitu. Berapa waktu yang lalu Buya berjalan dengan mantan duta besar Indonesia berkuasa penuh di Afghanistan dan mantan duta besar untuk Bahrain gitu kan. Qatar. 2 duta besar itu bersama-sama tidur masjid dan 22 orang lain jenderal berbintang 2 ke atas, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan bintang 3 di kepolisian, orang ketiga mantan Irwasum, beritikaf sama seperti Buya. Itu kenapa kok jenderal-jenderal polisi dan TNI kok sekarang ikut di jalan Allah? Ternyata beliau itu luar biasa dan dahsyatnya mendapat hidayah dari Allah. Nah, semoga Bapak-bapak jemaah yang ada di sini pun juga bisa menyadari bahwa betapa pentingnya agama itu. Kalau kita pelajari dengan betul, dengan benar dengan guru kita, maka kita sangat menantikan dari waktu ke waktu sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sholat berjamaah itu adalah pangkal utama syiar agama, gitu ya. Ada kewajiban dari Rasulullah bahwa sholat berjamaah bagi kaum pria itu wajib, gitu. Bahkan dulu banyak cerita itu, kalau nggak sholat ke masjid, rumah imam dibakar sama Rasulullah. Itu ada kisahnya itu. Ada di buku Fadilah Amal itu ya, tentang bagaimana Rasulullah mengajak orang sholat di masjid ya. Nah, itu pentingnya gitu. Nah, tentu gak semua orang menikmati ini. Inilah samudra ilahi sangat luas, ingin kita bagikan kepada para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Indahnya kalau kita sudah tahu 5 menit sebelum azan kita sudah berada di sop paling depan. Makanya Pak Kiai ngotot, saudaraku, duduk paling depan, di sop paling depan. Betul Pak Kiai ya? Duduk paling depan, itu onta itu hadiahnya gitu. Berapa kali kita duduk depan, maka kita dapat hadiah onta berkali-kali gitu. Nah, di situ pentingnya sholat berjamaah. Itu karena adanya ilmu diamalkan karena Allah Ta'ala gitu ya. Yang lainnya apa? Contoh kehidupan di dunia ini banyak sekali. Makanya Buya di sini duduk itu karena hidayah juga, bertemu dengan Ketua DKM dan jajarannya Pak Kiai gitu ya. Kenapa? Bagaikan sebuah burung hinggap di sebuah dahan, kicaunya sama, apa yang dibicarakan sama, ilmunya sama, sehingga betah. Nah itu. Nah insya Allah Buya akan patuh kepada nasihat orang tua kita, Pak Kiai Haji Salman Yahya serta keluarga gitu ya, yang telah menunjukkan contohnya kehidupan beragama di lingkungan sini. Semoga kita bisa mengikuti beliau dan belajar terus menerus dengan mengundang kedatangan Buya. Insya Allah kita sharing ilmu.
karena Buya masih ada tanggung jawab Buya tentang masalah duniawi itu, karena Buya adalah pimpinan beberapa perusahaan yang harus Buya kerjakan juga, laksanakan juga tanggung jawab itu sambil menunggu keputusan yang tepat, karena alam ini belum bersahabat dengan Buya sendiri gitu ya. Jujur gitu ya, nunggu waktu juga gitu. Nah insya Allah dalam perjalanan ini Buya akan berkeliling lagi. Setelah di masjid ini mungkin ke Sumatera Barat, mungkin ke Thailand, mungkin ke Malaysia. Yang sudah terjadwalnya itu gitu. Kalau daerah lain NTB, NTT belum. Baru daerah-daerah tadi itulah yang sudah ada permintaan undangannya. Semoga pagi hari ini pagi yang sangat berkah, hari ke-15. Terus kita beribadah, terus kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita menjadi orang kaya berbahagia, kaya ilmu maksudnya. Jadi orang yang penuh dengan rasa kebahagiaan hidup di dunia ini untuk menunggu akhiratnya kita. Jadi kalau kita maknai bisa kita kasih dunia, insya Allah akhirat kita akan dijamin oleh Allah dengan cara beragama yang baik, melaksanakan rukun agama yang baik, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang baik, dan juga mana yang sunnah kita lakukan berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya. Jadi Buya senang berada di sini. Semoga Masjid Baitur Rahman terus dicurahkan oleh Allah hidayah, kekuatan dan kemakmuran masjid itu terutama gitu ya. Demikian yang dapat Buya sampaikan tanpa lelah, ajakan-ajakan dari Pak Kiai untuk menyampaikan sesuatu risalah agama penting bagi kita semua. Terus jangan merasa wah ini berapa orang hari ini, nggak usah, nggak apa-apa, kan kita nggak tahu Buya ini siapa orangnya gitu. Dikiranya orang kurang kerjaan tidur di masjid gitu ya, orang yang ya apa ya nggak punya apa-apa, nggak punya keluarga tidur di masjid, nggak apa-apa. Buya senang kok gitu kan. Kenapa? Itulah tarbiyahnya dalam kehidupan kita. Sabar atau tidak kita menghadapinya. Insyaallah ya. Nanti berikutnya Buya nanti akan menyampaikan beberapa risalah selama Buya berada di sini. Apa saja yang telah didakwahkan, apa saja yang telah ditulis untuk kepentingan kita bersama umat gitu ya. Semoga berguna. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.